Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Depi Ardila dengan saya sendiri, Anggun Melsa Utari, dan Muhammad Hendi Pratama dengan dosen pengampu kita Ibu Lukmawati MA. Nah, di sini kami akan ngejelasin tentang psikologi supi, cermin psikologi transpersonal. Baiklah, langsung saja ke materi. Apa sih psikologi supi? Psikologi supi merupakan perkembangan pengetahuan tasawuf dalam Islam. Pengetahuan tersebut memiliki 4 pilar yang harus dikuasai oleh umatnya, yaitu fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Nah, dari 4 pilar tersebut, tasawuf memiliki tingkatan teratas karena mencakup dimensi mistik dan mengakui kebenaran mendasar dari seluruh agama. Selanjutnya, Robert Prager, seorang mursyid sufi dan profesor psikologi. Dalam buku Robert Prager menjelaskan pengertian hati, diri, dan jiwa. Hati ketulusan niat baik. Dalam psikologi sufi, hati seperti kuil Tuhan. Karena untuk belajar mencintai orang lain, semakin kita mampu mencintai Tuhan. Yang kedua, diri. Aspek psikis yang menjadi musuh kita, akan tetapi diri bisa menjadi teman yang sangat berharga bagi kita, seperti kepribadian. Yang ketiga, jiwa. Dalam psikologi sufi, jiwa memiliki 7 aspek. Dalam aspek kehidupan, seperti mineral, nabati, dan hewani. Fungsi psikis kita berakar dari jiwa pribadi, sedangkan jiwa insani, jiwa rahasia, dan jiwa maharasia berada dalam hati spiritual. Jiwa insani adalah tempat kasih sayang dan kreativitas. Jiwa rahasia adalah tempat berzikir kepada Tuhan, dan jiwa maharasia adalah percikan ilahi yang tidak terbatas. Selanjutnya, yang pertama, sufisme dan kesadaran kosmis. Pada intinya, kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya. Hubungan tersebut pengalaman spiritual zukia manusia dengan Tuhan. Komunikasi antar manusia yang terjalin di alam rahim dalam kontak perjanjian antara Tuhan dengan jiwa manusia sebelum lahir. Contohnya seperti kematian. Nah, ada pula hadis yang mengatakan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Benar, kami mengakui Engkau Tuhan kami." Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Ada pula Ibrahim bin Adham mengatakan, tasawuf membawa manusia hidup menurut tata aturan kehidupan yang sebenarnya, seperti dalam konsep Al-Quran dan As-Sunnah yang seperti dicontohkan Rasulullah SAW. Nah, ada 6 cara sufi mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, zuhud. Yang kedua, wara. Yang ketiga, tobat. Yang keempat, raja. Yang kelima, khauf. Yang keenam, sabar. Selanjutnya, menurut Khairun Nasrazab mengatakan bahwa sufisme atau tasawuf memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi. Ia berusaha membina dan membangun psikologi melalui takliyah an-nafs, tahaliyah an-nafs, dan tazaliyah an-nafs. Tazkiyah an-nafs dalam tasawuf ini sering dikaitkan dengan penyucian jiwa, pembersih hati, dan pembening hati. Selanjutnya, makam dan peringkat perjalanan dalam tasawuf ini mereka menggunakan tobat, zuhud, sabar, tawakal, ridho, mahabbah, khauf, tawadu, takwa, ikhlas, syukur, dan ma'rifah. Seorang sufi yang menjalani proses al-maqamat akan merasa dekat dengan Tuhan dan hatinya menjadi tenang, tentram, dan damai. Al-maqamat juga ditakrifkan sebagai usaha berupa amalan lahir dan batin. Dan ada 7 tingkatan maqamat sufi seperti makam tobat, makam zuhud, makam sabar, makam tawakal, makam ridho, makam mahabbah, dan makam ma'rifah. Selanjutnya, tobat merupakan tindakan permulaan dalam peraturan ajaran tasawuf. Pada tahap ini, seorang sufi mengatakan tobat artinya kembali.
Dia bertobat berarti dia kembali. Jadi tobat adalah kembali dari suatu yang dicela oleh syara menuju sesuatu yang dipuji. Seperti tiga tokoh menjelaskan, Sah Al-Tustari, tobat berarti tidak melupakan dosa seseorang. Dan menurut Al-Zunaid Al-Baghdadi mengatakan tobat adalah menghapuskan dosa seseorang. Dan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kembalilah seseorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalan orang yang dimurkai Tuhan pada jalan orang yang tersesat. Selanjutnya, makan tobat. Penyesalan akan menyebabkan perbuatan keliru dan jahat dengan menunjukkan menjadi amalan yang baik dan terpuji. Menurut Al-Wasiti mengatakan tobat sejati sebagai tobat tidak membiarkan sisa pengaruh maksiat dalam dirinya baik secara batin maupun zahir. Dan menurut Yahya Ibnu Mu'ad mengatakan satu penyelewengan udah bertobat lebih buruk dibanding 70 penyelewengan sebelum bertobat. Tobat memiliki 3 rahasia yang penting. Yang pertama, memisahkan ketakutan dari kemuliaan. Yang kedua, melupakan dosa dari kesalahan. Yang ketiga, tobat dari tobat. Selanjutnya, makam zuhud. Zuhud adalah mengarahkan keinginan kepada Allah, menyatukan kemauan kepadanya, dan sibuk melebihi kesibukan yang lain. Dan menurut 3 tokoh, Al-Zunaid Al-Baghdadi mengatakan zuhud adalah ketika tangan tidak memiliki apapun dan pengosongan hati dari cita-cita. Yang kedua, Yahya Ibnu Mu'ad mengatakan zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang mudah ditinggalkan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling pada sesuatu yang lain yang lebih baik darinya karena menginginkan sesuatu di akhirat. Ada 3 makna zuhud. Yang pertama, zuhud dalam subhat. Yang kedua, zuhud dalam perkara-perkara berlebihan. Yang ketiga, zuhud dalam zuhud. Nah, zuhud dalam Islam ini menjadi rumpun atau asas yang kuat karena zuhud ini memiliki spiritual yang berarti utama dalam maqamat tasawuf. Selanjutnya, makam sabar. Sabar bukanlah sesuatu yang harus seadanya. Bahkan sabar adalah usaha kesungguhan yang merupakan sifat Allah yang sangat mulia dan tinggi. Seseorang yang memiliki sifat sabar berusaha mempraktekkan tarbiyah ruhaniyah dengan meneladani sifat Rasulullah SAW. Ada 2 tokoh mengatakan, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan perkataan sabar disebut dalam Al-Quran pada 70 tempat, dan menurut ijma ulama, sabar ini wajib merupakan sebagai dari syukur atau menahan dan bertahan. Selanjutnya, makam tawakal. Tawakal adalah menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan berusaha bersungguh-sungguh. Ada pula ciri penting terhadap dimensi tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah untuk memperoleh keridaan hamba dan bagian dunia. Yang kedua, tawakal kepada Allah untuk menghasilkan apa yang dicintai dan diridhoi. Yang ketiga, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, menyerah diri sebagai persoalan kepada ibunya. Yang kelima, menyerahkan diri kepada Allah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Selanjutnya, makam ridha. Ridha adalah puncak dari kecintaan yang diperoleh seorang sufi yang menjalani suatu proses ubudiyah yang sangat panjang pada Allah Subhanahu wa taala. Ridho ini merupakan suatu anugerah kebaikan yang diberikan Tuhan atas hambanya dari usaha yang sangat maksimal. Ada pula menurut Al-Ghazali, ridho ini merupakan terkait dengan penyerahan diri kepada Tuhan yang bergantung pada usaha manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya agar senantiasa dekat dengan Tuhannya. Dan menurut Syekh Abu Ali, jika merasa ridha, seorang sufi tidak merasa terbebani dengan hukum dan kadar Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang sufi untuk rela di atas ketentuan dan kadar ilahi sesuai kita yang ditetapkan syariat. Dan ada pula membina keridaan ke dalam diri, yaitu yang pertama, seorang sufi akan berada pada sisi hamba dengan pasrah. Yang kedua, terjadinya sesuatu adalah karena kehendak Tuhan semata-mata. Yang ketiga, seorang sufi adalah seorang hamba yang menerima keputusan Tuhannya.
Yang keempat, seorang sufi adalah seseorang yang mencintai. Yang kelima, seorang sufi yang meyakini keridhaan terhadap keputusan Tuhannya. Yang keenam, seorang sufi merasakan terbukanya pintu-pintu keridhaan menuju Tuhan. Dan ada 3 tingkat ridha. Yang pertama, ridha secara umum, ridha terhadap Allah, ridha terhadap ridha Allah. Maka mahabbah atau al-hub sering diartikan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, mahabbah adalah usaha mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah sesuatu yang membawa orang kepada keridhaan ilahi. Bagi orang yang merealisasikan cinta, ia mudah mengorbankan apa saja dan dengan pengorbanan itu dia sampai pada tujuan cintanya. Cinta sering diartikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menyukai kepatuhan kepada Tuhan dan membenci sikap melawannya. Yang kedua, yaitu menyerahkan seluruh diri atau jiwa dan raga kepada yang dikasihi. Yang ketiga, yaitu mengosongkan hati dan dari segala-galanya kecuali dari yang dikasihi. Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, "Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena takut kepada neraka, bahkan bukan pula karena masuk neraka, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Tuhanku, jika kupuja Engkau karena takut pada neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika kupuja Engkau karena mengharapkan surga, jauhkan aku darinya. Tetapi jika Engkau kupuja semata-mata karena Engkau, janganlah sembunyikan kasih sayangmu yang kekal itu dariku." Cinta bagi Rabi'ah tidak sekedar menginginkan kepentingan diri, tetapi juga lebih daripada itu, yaitu mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Allah pernah menyentuh masalah cinta dalam Al-Quran, yaitu di antara manusia yang tidak menyembah dan mencintai selainnya, sebab hanya Allah yang berhak disembah dan dicintai. Cinta dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, mencintai Allah merupakan kesempurnaan cinta dan tuntutan cinta. Yang kedua, mencintai karena Allah mengharuskan cinta untuk mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya itu dan mencintai sesuatu yang membawanya pada keridhaannya dan mendekatinya. Yang ketiga, yaitu mencintai sesuatu bersama Allah adalah cinta berbentuk syirik yang memasukkan hal-hal lain ke dalam muatan cinta. Selanjutnya yaitu maka ma'rifah. Ma'rifah arafa ya'rifu ma'rifatan. Secara etimologi berarti mengenal, diketahui, dan boleh juga diartikan dengan menyaksikan. Ma'rifah dalam tasawuf sering dikonotasikan pada panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan. Asyauq yang berhasil dari atan zikir, sesuai dengan tanda-tanda pengungkapan hakikat yang berterusan. Ma'rifah dalam spiritual Islam adalah tingkat tertinggi dari pendekatan yang dilakukan manusia untuk mengenal Tuhan. Seorang sufi merasa dirinya dekat dengan Tuhan tanpa batas. Para sufi dapat mengetahui Tuhan dari dekat. Mereka mengatakan, kalau mata yang terdapat dalam hati sanubari manusia terbuka, maka kepalanya akan tertutup dan ketika itu yang dilihat hanyalah Allah. Apabila melihat cermin, yang dilihatnya juga adalah Allah. Ketika bangun ataupun tidur, yang dilihatnya adalah Allah. Allah tidak boleh dilihat dengan mata karena sesuatu yang berbentuk material tidak akan sanggup melihat keindahan dan keagungan Allah. Para sufi membagi ma'rifah pada 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, ma'rifah sebagai sifat dan ciri, dan ma'rifah muncul sebagai hasil dari kesaksian terhadap ciptaannya. Sifat dapat dibedakan dari ciri. Yang kedua, makrifat zat, yaitu dengan menghilangkan perbedaan antara sifat dan zat yang boleh menguatkannya dengan ilmu yang terpadu sehingga menjadi jernih dalam medan kefanaan. Yang ketiga, makrifah yang tenggelam di dalam kemurnian pengetahuan yang tidak boleh dicapai dengan pembuktian, kesaksian, dan wasilah atau perantara. 3. Pengalaman spiritual. Waktu adalah proses perpindahan yang bersifat simbolik berdasarkan ruang. Artinya, pergerakan dari satu titik menuju titik lain ada dalam durasi kecepatan yang terukur dalam satuan waktu. Misalnya, waktu yang kita kenal dengan jam, hari, bulan, dan tahun tidak lebih dari istilah yang menggambarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, atau lebih tepat, semua itu merupakan istilah tentang berbagai kedudukan dalam hal tempat. Al-Harawi
mengklasifikasi waktu sufi dalam 3 makna dan tingkatan. Ada waj atau ekstase, al-waq al-haq, dan tashrib al-haq. Asy-Syirazi menjelaskan bahwa level waktu ini sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj yang disebut dalam Al-Quran surah An-Najm. Nabi benar-benar dalam kondisi begitu dekat dengan Tuhan, begitu dekatnya sehingga beliau berdialog tanpa perantaraan malaikat. Pernyataan la ilaha illallah atau tiada Tuhan kecuali Allah bagi seorang sufi al-muwahhid memiliki arti bahwa ia tidak melihat wujud kecuali yang satu, bahkan ia tidak melihat dirinya sendiri. Ketika tenggelam dalam tauhid, ia melenyapkan dirinya dalam tauhidnya. Fana merupakan kondisi spiritual. Abu Said Al-Arabi mengatakan fana adalah diperlihatkannya kemahabesaran dan kemahaagungan kepada abd, sehingga ia dilalaikan dari dunia, akhirat, taul, derajat, dan makomat serta sebutan-sebutan lainnya, dilenyapkan dari segala sesuatu dari akalnya dan fananya, dari segala sesuatu serta fananya dari fana karena ia tenggelam dalam keagungan. Al-waqt atau waktu sufi didefinisikan sebagai ungkapan tentang kondisi ketika kamu berada di dalamnya tanpa ditentukan oleh masa lampau atau yang akan datang. Berkaitan dengan waktu secara umum, Mary dan Jean Gribbin dalam bukunya Ruang dan Waktu menjelaskan waktu terjadi dan terukur, serta sifat-sifat waktu yang memengaruhi kehidupan manusia sejak zaman purba hingga sekarang. Sementara untuk al-waqt atau waktu sufi, Gerard Bowring dalam Sufisme Persia dan gagasan tentang waktu memaparkan bahwa waktu keabadian yang sebenarnya adalah seorang sufi memiliki tugas untuk mematikan eksistensi temporalnya dan kembali pada eksistensi sejatinya. Ada beberapa buku pendukung seperti Filsafat Perennial karya Aldous Huxley berkenaan dengan waktu dan keabadian. Yang selanjutnya yaitu substansi esoteris dan eksoteris. Di kalangan para sufi, syariat berarti amal ibadah lahiriah atau eksoterik, gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari menghadap kiblat, berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya, beserta bacaan-bacaan yang telah ditentukan di dalamnya adalah amal ibadah lahiriah atau syariat. Hakikat dalam pandangan tasawuf adalah rahasia yang paling dalam dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan oleh Al-Qushairi. Misalnya menjelaskan hubungan ini sebagai berikut: setiap syariat yang tidak didukung dengan hakikat, urusannya tidak diterima. Setiap hakikat yang tidak didukung oleh syariat, urusannya tidak akan berhasil. Sekian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan substansi esoteris dan eksoteris. Di kalangan para sufi, syariat berarti amal ibadah lahiriah, ekstrik, gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya, beserta bacaan-bacaan yang telah ditentukan di dalamnya adalah amal ibadah lahiriah. Syariat hakikat dalam pandangan tasawuf adalah rahasia yang paling dalam dari syariat dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qushairi misalnya menjelaskan hubungan ini sebagai berikut: setiap syariat yang tidak didukung dengan hakikat, urusannya tidak diterima. Setiap hakikat yang tidak didukung oleh syariat, urusannya tidak akan berhasil. 5. Menuju kesempurnaan manusia. Teori Al-Hakikat dan Muhammadiyah. Manusia sempurna tidak lepas dari teori tentang kesatuan wujud. Manusia sempurna, insan kami, adalah alam seluruhnya, karena Tuhan ingin melihat substansinya dalam alam seluruhnya yang meliputi seluruh yang ada. Menurut Ibnu Arabi, membedakan manusia sempurna: 1. Manusia dalam kedudukannya sebagai manusia baru.
2. Manusia sempurna dalam kedudukannya sebagai manusia abadi. Bagi Ibnu Arabi, tegaknya alam justru oleh manusia sempurna, dan alam ini akan tetap terpelihara selama manusia sempurna masih ada. Tuhan adalah satu sebagai wujud mutlak dan nurnya sebagian dari dirinya. Sebagian pernyataan pertama adalah ulia dalam ketunggalan, kekuasaan, rububiyah dalam ketunggalan, mengatur, memelihara dan menjaga kesempurnaan alam. Itulah al-haqiqatul Muhammadiyah, dan dari sana terjadi segala amal seperti berikut. 1. Alam jamrud, 2. Alam malaikat, 3. Alam misal, 4. Alam arwah, 5. Alam azam, 6. Alam baza, 7. Alam khulub. Jadi kesimpulan kami, psikologi sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan, tasawuf. Dalam Islam, pengetahuan tersebut adalah salah satu dari 4 pilar disiplin pengetahuan dalam Islam yang harus dikuasai oleh umatnya, yaitu fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Tasawuf sebagai aspek mistisme dalam Islam pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya. Hubungan tersebut pengalaman spiritual manusia dengan Tuhan. Komunikasi antara manusia dan Tuhan sebenarnya mulai terjalin ketika seorang berada di alam rahim dalam kontak perjanjian antara Tuhan dan jiwa-jiwa manusia sebelum lahir. Ada 7 tingkat maqamat populer di kalangan sufi. 1. Maqam tobat, 2. Maqam zuhud, 3. Maqam sabar, 4. Maqam tawakal, 5. Maqam ridho, 6. Maqam mahabbah, 7. Maqam ma'rifat. Syariat dan hakikat adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Al-Qusairi misalnya menjelaskan hubungan ini sebagai berikut. Setiap syariat yang tidak didukung dengan hakikat, urusannya tidak diterima. Setiap hakikat yang tidak didukung oleh syariat, urusannya tidak akan berhasil. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.